Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Safitri, saya dari Sosiologi C semester 6. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil analisis film saya pada mata kuliah Sosiologi Keluarga. Judul film yang saya ambil adalah Tare Zameen Par dari India. Film ini rilis pada tanggal 21 Desember 2007 yang disutradarai oleh Amir Khan. Film ini berdurasi 2 jam 42 menit 32 detik dan termasuk ke dalam jenis film drama edukasi. Sebelum ke hasil analisa film, mari kita lihat dulu cuplikan singkat dari film Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 SD bernama Ihsan, yaitu seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Ihsan memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, seperti antara huruf D, B, atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, misalnya top dengan pot, atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Ihsan sering dikatakan idiot oleh teman-temannya. Meskipun tidak seperti anak biasanya, namun Ihsan memiliki kelebihan, yaitu dia pandai melukis. Dia pun memiliki sifat yang ceria dan memiliki imajinasi tinggi. Berbanding terbalik dengan kakaknya, Johan, yaitu seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ihsan sering kali dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ayahnya sering kali membanggakan kakaknya Johan. Namun kakaknya itu tetap memperlakukan adiknya dengan baik. Karena kekurangannya, Ihsan pun sering mendapat nilai yang buruk. Dia tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Ibu Ihsan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, namun Ihsan sering lupa. Ayah Ihsan adalah seorang yang keras, perfect. Ia sering membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Tidak jarang, dia melakukan kekerasan kepada Ihsan. Pada puncaknya, Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun pada awalnya tak ada perubahan yang berarti. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikum. Guru ini mempunyai cara mendidik yang berbeda. Ram membuat setiap anak di kelasnya nyaman dan merespon dengan antusias yang besar, kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram bahwa menyadari Ihsan menerima penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Dengan waktu dan kesabaran, Ram berhasil mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah dalam pelajarannya dan kembali menumbuhkan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami dialeksia. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan Ihsan, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid asrama. Ihsan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya juga dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Selain itu, nilainya Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia mampu bersaing dengan teman-temannya.
kita akan menganalisis mengenai kepribadian dan proses perkembangan kepribadian. Menurut George Herbert Mead, kepribadian merupakan tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Pada film ini, terdapat beberapa kepribadian yang berbeda pada setiap tokoh. Yang pertama, ada Ihsan. Ihsan merupakan anak kecil yang mengalami dialeksia. Dia itu memiliki sifat yang cerdik, berimajinasi tinggi, baik kepada teman. Namun karena dialeksia yang diderita membuat dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sekitarnya, sehingga membuat dirinya jadi pendiam dan pemurung. Yang kedua yaitu tokoh Maya Aswati, yaitu ibu dari Ihsan, yang memiliki kepribadian sebagai ibu rumah tangga yang baik, penurut kepada suami, dan berdedikasi untuk keluarga. Yang ketiga ada Nankishore Awasthi, yaitu ayah dari Ihsan. Dia memiliki kepribadian yang keras, tegas, selalu berkompetisi, dan suka tidak menerima pendapat orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada Yohan Awasthi. Dia merupakan kakak dari Ihsan. Dia memiliki kepribadian yang pintar dan baik kepada keluarga. Kemudian ada Ram Sangkar, yaitu merupakan guru kesenian Ihsan yang memiliki sifat yang baik, penyayang, memiliki etika dan bertanggung jawab. Selanjutnya dilanjutkan kepada analisis proses perkembangan kepribadian. Proses perkembangan kepribadian pada film ini dapat kita lihat ketika Ihsan yang tadinya memiliki kekurangan, dia tidak mampu bersosialisasi atau memiliki dunia sendiri. Namun setelah adanya dorongan serta peran dari guru keseniannya yang mau membimbing Ihsan dengan sabar, akhirnya Ihsan akan lebih percaya diri akan kelebihan yang ada pada dirinya. Kemudian analisis mengenai perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian terdapat fase-fase yang dimana pada setiap individu itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Namun secara umum bisa dirumuskan yaitu terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini tuh kita mulai mampu membedakan kepribadian seseorang dengan kepribadian yang lain. Pada film Tare Jaminpar ini kita bisa lihat bahwa kepribadian dari Ihsan dan kakaknya yaitu sangatlah berbeda. Yaitu fase yang efektif dalam mengembangkan bakat yang ada pada diri seseorang. Dalam fase ini tuh terdapat pengaruh-pengaruh. Yang pertama adanya dorongan-dorongan, naruli, getaran hati, peragai atau perwujudan antara hati dan pikiran, kemudian inteligensi. Pada film ini kita bisa lihat yaitu ketika Ihsan memenangkan lomba menggambar atau melukis. Nah, di sana itu membuktikan bahwa dari adanya dorongan-dorongan gurunya, orang tuanya, Ihsan itu bisa mengasah kelebihan yang ada, yaitu bakatnya itu menggambar dan melukis. Lalu ada fase ketiga. Dalam proses perkembangan ini, fase ketiga ini itu merupakan fase terakhir, yang dimana fase ini itu ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari seseorang. Maka ketika pada fase ini seseorang itu perkembangannya akan relatif, yakni menjadi sebuah perilaku-perilaku yang khas. Pada film ini kita bisa lihat bahwa setelah melewati beberapa fase, Ihsan yang dari awal tidak bisa menyesuaikan dengan teman-temannya, tidak bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran, tidak menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan fase-fase yang ada, maka Ihsan dapat berperilaku lebih baik. Kemudian kita menganalisis mengenai agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Nah, terdapat 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu
keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan. Bagian pertama yaitu keluarga. Pada film ini kita lihat bahwa agen sosialisasi pada keluarga Ihsan, yaitu ayah dan ibunya, belum bisa dikatakan baik karena sosialisasi mereka kurang bisa melihat keadaan Ihsan seperti apa. Mereka hanya menuntut anaknya untuk menjadi apa yang mereka mau, sedangkan tidak memahami keadaan anaknya yang dialami. Namun ketika kakaknya itu mulai memahami keadaan adiknya seperti apa, kekurangan adiknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah teman pergaulan atau teman bermain, yang dimana pada film ini agen sosialisasi teman pergaulan Ihsan itu tidak dapat melakukan sosialisasinya dengan baik karena dengan kekurangan Ihsan yang mengalami dialeksia malah membuli dan sering mengolok-ngolokkan kekurangan Ihsan dengan sebutan idiot dan lainnya. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Pada film ini diperlihatkan bahwa di sekolah Ihsan mendapatkan perlakuan kurang baik juga dari guru-guru dan teman-temannya. Guru-gurunya terlalu melihat satu sisi kekurangan Ihsan saja, dan guru-gurunya hanya membimbing dan bertujuan untuk menyamakan semua anak, padahal potensi anak dan kemampuan anak itu berbeda-beda. Guru itu hanya melihat satu bentuk saja, dan guru itu hanya melihat bahwa anak itu harus seperti ini dan harus seperti itu. Kemudian pada sekolah asrama, guru-guru Ihsan pun sama berlaku, hanya membimbing anak-anak didiknya hanya dengan apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan aturan yang ada. Padahal ada anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Guru-gurunya tidak mau menyesuaikan Ihsan sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Ihsan itu seringkali dihukum oleh guru-gurunya dengan kekerasan. Contohnya seperti memukul tangannya dengan penggaris. Analisis selanjutnya yaitu setelah hasil analisis dari film ini memiliki nilai-nilai yang bisa kita ambil, yaitu terdapat pesan moral yang sangat kuat untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tidak kalah penting sebagai orang tua bagi anak di sekolah, dan teman pergaulan atau teman bermain dan lingkungan pun sangat berpengaruh terhadap kembang tumbuh anak. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, setiap anak memiliki masa tumbuh yang berbeda-beda, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai orang tua, hendaklah melihat bakat anak masing-masing, jangan menuntut sesuai dengan apa yang kita mau. Seharusnya jadi orang tua itu kita harus memahami apa kelebihan anak kita, apa kekurangan anak kita. Kemudian jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seseorang anak itu dari calistung saja, karena masih banyak jenis kecerdasan dan kepintaran lainnya. Kemudian terimalah kondisi anak bila memang tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus. Berilah perhatian kepada anak yang mengalami dialeksia ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Bawalah suasana belajar yang sesuai dengan keadaan anak, dan semoga lebih banyak lagi orang-orang yang lebih peduli kepada anak yang berkebutuhan khusus. Karena kita tidak tahu bahwa anak-anak yang mengalami dialeksia tersebut besarnya akan jadi seperti apa, akan menjadi orang-orang besar dan terkenal. Contohnya
tokoh-tokoh besar yang pernah mengalami dialeksia, yang salah satunya itu Albert Einstein, yaitu seorang ilmuwan besar. Lalu Leonardo da Vinci, kemudian Thomas Alva Edison, seorang penemu penemu listrik. Kemudian ada Pablo Picasso, yaitu seorang pelukis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.